Ibu Denpenti ya. Yuk. Dok, kalau dada sakit itu apa karena asam lambung tinggi? Saya merasakan setiap bangun tidur sudah mengkonsumsi obat hampir 1 bulan. Yang disarankan dari saya harus mengurangi karbohidrat. Saya BB-nya 72, tingginya 152. Apa itu berpengaruh sehingga dada sakit terus, Dok? Oke. Jadi dada sakit itu, ini di kedokteran itu tuh pendekatannya tuh harus difahami. Jadi kalau ada orang datang ke dokter, pasien datang ke dokter bilangnya dada saya sakit, itu salah satunya bisa karena asam lambung. Tapi tidak semua nyeri dada itu asam lambung. Bisa aja karena sakit jantung, karena sakit paru, karena sakit otot, itu kan banyak. Nah itu tugasnya dokter itu menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan sampai ada, oh bukan jantung, bukan paru-paru, bukan dari otot, oh berarti kemungkinan dari lambung. Itu jadi namanya di proses diferensial diagnosis. Jadi nggak sesederhana kalau misalnya orang datang nyeri dada, ada 10 orang nyeri dadanya sakit, apa semuanya karena asam lambung? Pastinya enggak. Ada yang karena jantung, memang punya sakit jantung, ada yang sakit paru, ada yang karena tumor di paru-parunya misalnya, jadi timbul nyeri dadanya. Tapi salah satu yang termasuk paling sering tuh karena sakit lambung, namanya varian dari sakit lambung itu namanya reflux esophagitis. Jadi asam lambungnya tuh reflux ke atas naik. Jadi biasanya katup antara lambung sama kerongkongannya tuh longgar. Kalau kita teropong pakai endoskopi tuh ya, alat endoskopi tuh katupnya tuh agak longgar gitu. Kalau orang normal tuh mestinya mana sih? Ini gambarnya. Orang normal tuh kayaknya gini nih kayak gini. Nah, kayak gini. Ini tuh, nah ini tuh longgar gitu di sininya. Jadi si endoskopinya tuh begini, mestinya tuh sama katupnya tuh diikat, ditutup kuat. Nah, kalau ada orang tertentu tuh katupnya tuh longgar. Jadi nanti si alat endoskopinya tuh kayak yang ada ruangan kosong. Nah, itu tuh asam lambungnya gampang naik ke atas. Salah satu keluhan yang timbul karena asam lambung ke atas tuh dadanya nyeri, ngejalar ke punggung, terbakar, seperti terbakar, panas di dada, berdebar-debar. Kemudian juga sering asam pahit di mulut, kemudian sering asmanya sering kambuh atau sering susah tidur. Nah, itu salah satu dari gejala lambung yang dinamakan reflux esophagitis. Nah, kalau misalnya ibu punya betul, jadi dokternya udah menyingkirkan kemungkinan jantung, paru-parunya normal semua, terus semuanya bagus, itu baru nanti bisa diobatin mulai. Jadi obatnya juga nggak bisa. Jadi banyak juga dokter yang kebanyakan dokter tuh malah bilangnya, oh itu cuma sakit mah, asal jaga makanan aja. Itu tuh nggak banyak bermanfaat. Kalau misalnya mengurangi karbohidrat aja tuh nggak bisa menyembuhkan si penyakit lambungnya. Tadi kan udah dijelaskan. Kalau memang kitanya punya sakit mah, ada luka di lambung, ada daerah lambung yang tidak terlindungi, itu diobatin 8-10 minggu. Kalau mengurangi karbohidrat, mengurangi makanan pedas, makanan asam, itu bisa-bisa seumur hidup nantinya. Jadi kita nggak boleh makan pedas, makan asam seumur hidup supaya nggak sering kambuh. Nah itu tuh namanya memelihara penyakit lambung. Jadi sudah punya sakit mah nggak diobatin, cuma dihindarin aja pencetusnya. Padahal si sakit mah itu bisa sembuh gitu ya. Untuk berat badannya 72, tingginya 152, harusnya tuh sekitar idealnya tuh 50-55 kilo ya. Jadi 72 tuh kelebihannya banyak. Salah satu yang mencetuskan orang yang punya mah itu gampang naik ke atas, salah satunya kelebihan berat badan. Jadi kalau dengan nurunin kelebihan berat badan, kalau nurunin berat badan tadi, nanti juga keluhan-keluhannya bisa berkurang, tapi nggak bisa sembuh. Jadi nggak bisa sembuh langsung sempurna hanya dengan mengurangi berat badan, mengurangi karbohidrat. Nah, nanti ada video yang nanti ke-7, ke-8, itu tuh tentang 7, 8, 9, kalau nggak salah, tentang kenapa kalau kita ngurangin makan, itu berat badan tuh suka nggak turun. Itu tuh karena berkaitan dengan model 1 kompartemen dan 2 kompartemen. Jadi kalau kita ngurangin karbohidrat, pengen nurunin berat badan, atau itu tuh kadang-kadang malah karbohidratnya dikurangin, kalorinya berkurang, malah lemes, berat badannya nggak turun-turun. Tapi kalau ngurangin karbohidrat supaya mahnya jangan sering kambuh, itu juga mau sampai kapan? Anggap betul setiap kali kita ngurangin karbohidrat keluhannya berkurang, tapi kan nggak sembuh. Jadi yang solusinya tuh diobatin sampai tuntas 8-10 minggu, kombinasi obat, kemudian dengan kombinasiin sama intermittent fasting minimal level 1, kemudian juga
dengan minum air hidrogen yang sifatnya alkali tadi. Jadi banyak sekali. Jadi nanti setelah si lambungnya bisa disembuhkan, itu tuh bisa menjalankan puasa intermittent sampai level ke-7, bahkan bisa sampai level ke-9 gitu. Ya. Mungkin itu.